Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari Baik, ini? baik ya. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan dipimpin berdoa. Ketua kelasnya, Pinka. Iya, Bu. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran kali ini, hari ini kita ada kegiatan praktek. Semoga semuanya lancar. Berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, suara saya kedengeran ya? Jelas ya? Dengar, Bu. Jelas, Bu. Jelas, guru. Jelas ya. Sekarang saya absen dulu. Oke. Adinda Dwi Lestari. Ada, Bu. Ada. Amanda Putri. Hadir. Amelia Rahma. Hadir, Bu. Pagi ini kita belajar. Sudah siap untuk belajar? Siap, Sudah Bu. siap? Siap, Ya. Bu. Saya ingin tahu benar-benar siap, sudah benar-benar fokus di pembelajaran. Saya punya permainan ini. Ikuti perintah Bu Nurika berkata. Kalau tahu permainan ini? Bu Nurika berkata, pegang hidung. Berarti harus pegang hidung. Saya lihat tuh, nggak kelihatan. Bu Nurika berkata, bilang H. Berarti harus bilang H semua. Oke, Bu. Paham? Siap. Paham. Bu Nurika berkata, pegang pipi. Sakit, Bu. Pegang pipi. Bu Nurika berkata, bilang hi. Hi. Bu Nurika lah ya, oke. Bu Nur Laili berkata, pegang hidung. Bu Nur Laili. Bu Nur Laili, belum fokus. Kakak bilangnya Bu Pati, Siswati. Bilangnya tadi Bu Nur Laili atau Bu Nurika? Bu Nurika berkata, pegang kepala. Bu Nur Laili. Bu Nur Faida berkata, bilang H. Enggak ada, oke, sudah fokus ya, oke. Sudah fokus berarti. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, materi tepatnya, kita akan mengulang materi yang sebelumnya. Ya. Materi sebelumnya itu tentang apa ya? Laju reaksi, Bu. Iya, benar, laju reaksi. Berarti laju reaksi. Laju reaksi itu kemarin kita bahas, itu apa ya? Ada yang paham? Ada yang bisa menjelaskan? Laju reaksi, suatu reaksi, Bu. Ya. Saya Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi zat yang terlibat dalam reaksi setiap satuan waktu. Oke, baik. Berarti itu termasuk laju reaksi ya. Perubahan konsentrasi zat reaktan dengan bertambahnya produk. Oke. Lalu, selain laju reaksi kemarin kita bahas tentang apa? Tentang teori tumbukan. Teori tumbukan itu apa? Bukan yang efektif antara partikel-partikel zat yang bereaksi. Ya, ada lagi? Bukan yang mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat yang bereaksi. Oke, memutuskan ikatan pada zat yang bereaksi. Berarti pada setiap tumbukan, apakah akan menghasilkan reaksi? Iya, Bu. Tidak semua, Bu. Tidak semua. Tergantung orientasi. Iya, tergantung orientasi. Terus apa lagi? Tergantung apa lagi? Memiliki energi yang cukup. Yang cukup. Iya, energi kinetik yang cukup. Kalau hubungannya sama energi, berarti energi yang bagaimana sehingga dapat terjadi reaksi? Kinetik. Molekul yang memiliki energi sama, Bu. Sama atau Lebih besar dari energi pengaktifan. energi pengaktifan. Tadi kan bilang energi pengaktifan. Energi pengaktifan itu apa ya? Energi kinetik Minimum yang diperlukan partikel untuk menghasilkan tumbukan efektif. Oke. Sepertinya sudah paham semua ya materi sebelumnya. Kompetensi dasar yang harus kalian capai untuk pembelajaran hari ini. Apa saja ini?
menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, menganalisis faktor-faktor laju reaksi, dan mengidentifikasi. Lalu, kita akan merancang percobaan, faktor-faktor, dan menyimpulkan hasil percobaan, lalu menyajikan menyajikan hasil percobaan tersebut. Oke. Nah, sudah kelihatan gambarnya? Di sini saya punya gambar apa? Ada gambar apa aja itu? Singkong. Singkong. Air sama Tape. Singkong sama tape. Yang kita lihat, yang kita bahas yang atasnya dulu. Yang atasnya dulu. Gambar yang atas. Yang atas itu singkong, terus sama tape. Hubungannya apa singkong sama tape? Itu bahan bakar, tapi udah berbahan dasar singkong. Singkong bisa jadi tape bagaimana ya caranya? Diberi ragi, Bu, lalu di fermentasi. Ya, berapa hari kalian kalau mau fermentasikan? Hari. 3 hari. Terus ada lagi? 3 sampai 5. 5, ada yang 5. Kok bisa ya? Ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Tergantung apanya itu? Tergantung jumlah ragi yang diberikan, Bu. Banyaknya ragi, Bu. Banyaknya ragi yang diberikan. Jadi kita akan membahas yang kita identifikasi di sini masalahnya adalah seberapa besar ragi itu ya. Seberapa besar ragi itu untuk menjadi membuat singkong itu menjadi apa? Tape. Menjadi tape. Nah, kalau kita hubungkan dengan laju reaksi berarti Banyaknya ragi yang mempengaruhi cepat reaksi. jadi rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana jumlah Banyaknya ragi mempengaruhi. jumlah ragi mempengaruhi singkong menjadi tape. Kalau kita hubungkan dengan laju reaksi berarti berapa besar konsentrasi. Karena itu ragi kan, jadi hubungannya sama konsentrasi. Bagaimana konsentrasi dapat mempengaruhi laju reaksi. Berarti itu masalah pertama ya. Oke. Terus yang gambar yang kedua yang bawah Gula. larutan gula, ya larutan gula. Kalian kalau membuat larutan gula itu mengaduknya lama apa sebentar? Apa lumayan? Sama. Tergantung suhu air, Bu. Gula. Agak gulanya juga. Kalau umpama gulanya itu saya haluskan sampai halus. Gitu. Pernah tahu gula halus yang biasanya dipakai untuk roti? Tahu, Bu. Nah, itu. Nah, kalau kita melarutkan itu, kira-kira lebih cepat mana untuk bisa melarut? Halus. Yang sudah dihaluskan. Halus. Kenapa kok begitu? Bentuknya, Bu. Permukaannya lebih besar daripada lebih luas daripada yang padat, yang batu. Oh iya. Jadi masalah kita hari ini adalah tentang ini. Berarti apa? Tentang seberapa halusnya atau bagaimana bentuk gula ini sehingga dia bisa melarut ke dalam air atau cepatnya. Kalau hubungannya sama luas permukaan yang tadi Sarifah ya, berarti apa? Bagaimana bentuk gula hingga dapat dan bagaimana luas permukaan mempengaruhi laju reaksi. Bagaimana luas permukaan dapat mempengaruhi laju reaksi. Berarti kita kecilkan rumusan masalahnya kita. Yang kita pakai adalah cuma 2 saja. Pengaruh konsentrasi cepatnya laju reaksi. Yang pertama itu tentang bagaimana konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Kedua, bagaimana luas permukaan itu mempengaruhi laju reaksi. Nah, menurut kalian bagaimana hipotesis kalian? Menurut kalian bagaimana? Kalau yang gula itu semakin halus, itu luas permukaannya semakin besar dan laju reaksinya semakin cepat. Oke, kalau yang halus ya, menurut Sarifah halus luas permukaannya lebih besar. Lebih luas. Oke. Laju reaksinya lebih cepat. Terus kalau gitu
Kalau menurut luas permukaannya berarti semakin luas luas permukaan berarti semakin cepat laju reaksinya. Kalau sekarang kalau yang konsentrasi, bagaimana konsentrasi? Kalau yang konsentrasi semakin banyaknya ragi mempersingkat waktunya, Bu. Oke, banyaknya lagi. Berarti kalau hubungannya sama konsentrasi berarti Semakin banyak semakin cepat. Kita buktikan. Caranya adalah kita uji hipotesis kalian dengan percobaan sederhana, ya. Nah, sebelumnya kalian harus membaca handout kalian yang sudah saya berikan tadi malam dan sudah saya share di Microsoft Teams. Silakan dibaca handoutnya. Lalu di LKPD itu ada link retest. Biar saya tahu bagaimana kalian mencari informasi itu, seberapa mengerti atau seberapa paham. Biar kita tidak ada miskonsepsi di sini ya. Sudah dilihat LKPD-nya? Saya kasihkan link sekarang aja ya, biar dilihat. Kolom chatnya sudah saya beri linknya. Sudah kelihatan linknya? Sudah, Nah, Bu. itu diklik, dikerjakan soalnya. Setelah kalian membaca ya. Oke, silakan dibaca dulu handout-nya, dipelajari, kemudian dikerjakan link ini. Saya tutup 15 menit lagi. Oke? Oke, Bu. Segera dikerjakan, oke? Nah, sudah saya bagi kelompoknya biar heterogen, maka sudah saya berikan kelompoknya, dilihat kelompoknya masing-masing. Ini kelompok percobaannya ya. Kelompok 1 ada Taro, Vinka, Sarifa, Ditya, Arif. Kelompok 2 Amanda, Adinda, Andini, Kemal, Putri, Malinda. Kelompok 3 Amel, Rizky, Pati, Rizka, Rian. Kelompok 4 Anggita, Nila, Devina, Ardito, Cecil. Ada pertanyaan di sini? Tidak ya? Enggak. Silakan dibaca LKPD-nya, dikerjakan linknya di sini, kemudian buatlah percobaan sederhana, oke? Masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Saya sudah buatkan kelas untuk kelompok 1 harus masuk ke kelompok 1 ya. Kelompok 2 juga, kelompok 3 juga, kelompok 4 juga. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada, Bu. Tidak ada. 3, mulai. Ya. Cinta telat di kamu. Syarifah kalah. Jadi saya menang. Padahal kamu belum dulu. Cari makalah. Sarifa, gimana Sarifa? Kan di sini Bu masih ada yang asal Bu. Oh, punya Vinka sudah selesai ya? Sudah, Bu. Keren kan? Berapa itu angka? Berarti 33 detik ya? 35, Bu. Tar. 39.86. Enggak, Bu, tadi yang 25 Sarifa belum detik, selesai. Bu. Lanjutkan. Oh, betul salah, Buras. Ayo. Apa itu, Rek? Nah. Oh, sudah Bu. Belum, Bu. Itu masih ada yang bulat-bulat, Bu. Kalah, Bu, Syarifah, Bu. Gampang tadi kalau pokoknya seperti nasi singkat Bu. Karena punya aku lebih larut 2, nilaiku lebih tinggi ya, Bu. Berarti rasanya lebih cepat mana ya? Cepetan yang digerus. Oh, yang digerus. Kamu tadi nggak haluskannya sama apa? Sama getokan, Bu. Ulekan. Iya, maksudnya itu. Ketokan.
Sama kan? Satu tablet semua ya? Iya, 1. Ya Allah. Ya, Bu. Sudah? Di stop. Taruh. Berarti 2 menit 44,97 detik. Ini punya Sarita, ini punyanya Vinka. Mana punya Vinka? Itu tadi punya aku Tadi bawa 38 detik. 8. 38. Bu. Wah, Ditoleh, diperhatikan, ditoleh di LKPD ya, terus dianalisis dulu, didiskusikan dalam kelompoknya, oke? Oke, Bu. Percobaan apa? Tentang? tentang cuka Berarti tentang konsentrasi ya? konsentrasi, Bu. Konsentrasi. Di percobaan konsentrasi ini variabelnya bagaimana variabelnya? Yang dipakai variabel manipulasi apa? Variabel manipulasinya? Variabel manipulasinya di soda kuenya, Bu. Banyak dikitnya soda kue. Ya. Terus kalau variabel kontrolnya? Sama-sama menggunakan sama cuka. Lalu variabel responnya? Balon sama-sama mengembang. Oke, ya. Berarti yang diuji itunya. Oke. Silakan percobaan. Ada yang bisa ngasih itu stopwatch? Ukur waktunya. Diperlihatkan percobaannya. Oke. Arif, mana ini kameranya? Rif, percobaannya mana, Rif? Gak kelihatan, guys. Kameranya, HP-nya, Arif. Lah. Oke, kita mulai ya. Iya, Ya, Bu. Bu, siapa yang stopwatch? Boleh? Anda. Bisa, ada yang bisa. Syarifah, kamu stopwatch. Oke, Syarifah. Bisa Sarifah? Iya, Bu. Ini Syarifah stopwatch. 1, 2, 3. Start. Ngapain? Dua. Luar. Punya Ditya lebih berkembang Besar ya? ya, Bu. Berkembang ya. Enggak. Itu tambah besar. Arif, dilihatkan balonnya. Kurang atas, Rif. Oh, Nah, tapi lebih besar kan Ditya ya? Iya, Bu. Ditya kan Ditya pakai soda kuenya banyak atau sedikit? Saya Ditya pakai yang yang banyak, Bu. soda kue banyak, Bu. Banyak. Oh, gitu ya, oke. Sudah ya? Iya, Bu. Gimana Sarifah? Halo? Punya Ditya lebih cepat, Bu. Ditya lebih cepat, Bu. Daripada? 20 detik daripada Arif, 45 detik. Berarti lajunya lebih cepat Ditya ya? Soda kuenya banyak. Iya, Bu. Waduh, meletus. Oke, kalau gitu lanjutkan diskusinya tentang ini ya. Iya, Bu. Secara kelompok ya. Saya kembali ke kelompok yang lainnya, oke? Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Bareng-bareng lo ya. 1, 2, 3, mulai. Ayo dikembang no. 300.000 setiap minggu. Gini, Bu. Kita ketahui X menyatakan banyaknya sepatu yang diproduksi. Ya, kita sudah. Masuk ini bekerja pada hari Senin sampai Jumat. A. Tentukan fungsi biaya produksi pabrik sepatu mahal ambil dalam seminggu dan tambahkan Diperlihatkan. Kalau sudah larut semua, bilang stop ya. Saya kulele, Vin, sedorongnya, Vin. Sudah, berarti Anggita berapa? Kita sudah stop berarti Anggita berapa menit? 2 menit 46 detik. Yang Devina masih lanjutkan lagi. Yang Devina belum. Berarti berapa menit? Sekitar 5 menit ya, sudah. Stop. Bu, Nila. begini kan. Nil, gimana Nil? Ini kan botol. Yo. Ini balon. Nah,
Ini lho Nila. Dingenekno Nil kudu dilebokno balone. Tapi tutupnya dilebokno nek balon, paham gak? Mulai Nila, dimasukkan Nila. Dua-duanya. Dua-duanya dimasukkan. Bukan gitu Nila. Dakwanya yang dimasukkan ke dalam botol. Ikine dingenekno dur ngono. Iya kan Bu ya, gini kan Bu. Ya. Ya. Masukkan. Karena cekelonai. Satunya juga gitu. Nila. Terus ini. Titik ya. Terus kesedikitan mungkin Nila. Caranya yang banyak. Oke, udah paham ya semuanya, udah lihat ya. Ya Devina, Adito. Oke, Ya, terima Bu. kasih ya. Saya lanjut ke kelompok lainnya. Segera masuk ke kelompok besar untuk presentasi ya. Assalamualaikum. Masuk lagi ya. Sekarang kita masuk ke sesi presentasi. Silakan dipresentasikan kelompok 1. Oke. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menerangkan yang tadi telah dipraktekkan. Ya. Setelah yang sudah kita ketahui, yang kita lihat tadi, semakin apa itu? Jadi halusnya CDR, maka semakin cepatnya melarut ke dalam air. Sedangkan yang masih berbentuk kepingan besar itu akan semakin lama. Seperti yang tadi dipraktekkan. Nah, sedangkan yang percobaan yang ini cuka sama soda kue, kita bisa lihat kalau semakin banyaknya soda kue, CDR yang direbus, dihaluskan itu lebih cepat itu larutannya. Kalau yang nggak dihaluskan itu lama banget, 5 menit Bu itunya larutnya. Kalau yang cuka sama soda kue itu yang soda kuenya banyak itu bumbunya besar. Kalau yang kecil itu kecil banget. Jadi intinya hampir sama ya kita percobaannya kelompok 1, 2, 3, 4 hasilnya seperti itu ya. Sekarang mari kita diskusikan. Ya. Bagaimana kalau seperti itu, bagaimana dengan hubungannya dengan teori tumbukan yang kemarin kita pelajari? soda kuenya berubah Bu menjadi gas Bu. Ya. Kayak menjadi Ya. soda kue yang banyak membuat semakin besar balon mengembang Bu. Jadinya Semakin besar konsentrasinya, semakin cepat laju reaksinya. Oh, kalau dari teori tumbukan, Bu. Ya, kalau teori tumbukan bagaimana? Makin besar konsentrasinya, semakin banyak partikel yang bertumbukan, sehingga dapat meningkatkan laju reaksi. Oke. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang berpendapat lagi tentang soda kue ini? Tentang konsentrasi yang mempengaruhi laju reaksi? Ada. Jadi, apakah dengan tumbukan tersebut akan pasti untuk meningkatkan laju reaksi? Ada yang bisa menjelaskan? Kayak Bu. Ya. Menurut saya, semakin banyak yang bertumbukan, maka kemungkinan terjadi tumbukan efektifnya juga semakin banyak, sehingga dapat mempercepat laju reaksinya. Ya, benar. Terus, paham ya kalau kita hubungannya sama konsentrasi. Jadi kalau konsentrasinya kalau kita hubungkan dengan konsentrasi, berarti yang soda kuenya yang banyak berarti konsentrasinya banyak. Konsentrasinya rendah.
Konsentrasi Lambat, Bu. lambat. Kenapa begitu? Karena tumbukan yang efektif lebih dikit, Bu. Betul. Tinggal lajunya juga Kecil. kecil. Oke. Sekarang kita masuk ke CDR. Bagaimana kalau yang CDR? Kita hubungkan sama teori tumbukan. Kalau yang CDR itu yang dihaluskan lebih cepat larutnya daripada yang bulat tadi, Bu. Karena luasnya lebih besar, Bu. Luas dari CDR yang jadi serbuk. Sehingga tumbukannya juga lebih banyak. Berarti yang semakin halus itu luas permukaannya besar atau kecil? Besar, Bu. Besar. Nah, kalau dia semakin besar, tabletnya itu berarti kan luas permukaannya cuma sekitar itu saja. Tapi kalau sudah dipotong-potong, luas permukaannya semakin Banyak. besar. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan. Jadi faktor laju reaksi itu ada 4. Ada konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang yang kita bahas itu tentang konsentrasi dan luas permukaan. Di percobaannya, kalau konsentrasi itu yang soda kue dengan cuka. Sedangkan luas permukaan itu yang CDR-nya. Oke? Ini konsentrasi. Nah, di sini ada 2 gambar. Ini analognya gambaran umumnya tentang konsentrasi. Sebelah kiri ini adalah konsentrasi rendah, sedangkan sebelah kanan konsentrasi tinggi. Kalau dia konsentrasi rendah, berarti molekulnya itu sedikit, partikelnya sedikit. Nah, kalau dia partikelnya sedikit, kemungkinan untuk bertumbukan itu juga sedikit. Sehingga untuk terjadinya tumbukan efektif juga sedikit. Karena itulah dia laju reaksinya itu semakin lambat. Beda lagi kalau konsentrasinya tinggi. Kalau dia konsentrasinya tinggi di sini, partikelnya kan banyak. Kemungkinan untuk terjadi tumbukan itu juga banyak gitu. Kalau dia tumbukannya semakin banyak, berarti kemungkinan besar untuk terjadi tumbukan efektif yang menghasilkan reaksi itu juga cukup besar. Sehingga laju reaksinya juga semakin cepat. Gambaran dari seperti tadi, yang tablet, yang satunya serbuk. Kalau dia tablet berarti kan dia bentuknya seperti ini. Yang terkena luas peluang untuk terjadi tumbukan adalah orientasinya adalah sekitar ini aja gitu ya. Beda lagi kalau dia serbuk. Kalau dia serbuk berarti kan sudah dipotong-potong. Partikelnya padatan ini dipotong-potong, jadi semakin kecil-kecil. Nah, karena dia semakin kecil-kecil, daerah luasan permukaan yang orientasi tumbukannya itu semakin besar juga, semakin banyak. Kalau dia semakin banyak yang bertumbukan, terjadi tumbukan efektif juga semakin banyak, sehingga laju reaksinya akan semakin cepat. Analognya seperti ini. Ini dia bentuk padatan, ya. Berarti luas permukaannya kan depan, samping, atas, samping, bawah, belakang. Nah, sedangkan kalau dia dipotong-potong, berarti ada, kalau di sini yang ini potong-potong jadi ada 4 kubus. Ya, berarti dalam satu kubus kecil ini aja, dia luas permukaannya kan depan, belakang, atas, bawah, samping kanan, samping kiri. Kubus yang selanjutnya juga sama. Kubus ketiga, keempat, 5, ke-8. Nah, semakin berarti kan luas permukaannya semakin banyak. Apalagi kalau dia dipotong-potong semakin kecil. Nah, kalau semakin kecil, berarti luas permukaannya akan semakin besar juga. Nah, dari sini kalau luas permukaannya semakin besar, berarti kemungkinan cenderung untuk bertumbukan itu semakin besar juga. Silakan, ada yang bisa menjelaskan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4, yaitu konsentrasi, luas permukaan, katalis, dan suhu. Terus semakin besar konsentrasi, semakin banyak juga kemungkinan terjadi tumbukan efektif sehingga laju reaksi akan semakin besar. Terus setelah itu, semakin besar luas permukaan, semakin besar juga kemungkinan molekul-molekul terjadi tumbukan, sehingga laju reaksi semakin cepat. Luas permukaan yang besar adalah berbentuk bongkahan atau padatan, sedangkan yang semakin halus, maka semakin besar luas permukaan bidang seutuhnya untuk terjadi tumbukan, Bu. Besar kecilnya konsentrasi dan luas permukaan itu berpengaruh pada laju reaksi, Bu.
bulannya semakin banyak Mhm. konsentrasi, maka semakin banyak tumbukan yang efektif. Dan juga sama seperti luas permukaan, semakin besar luas permukaan, maka semakin banyak tumbukan efektif. Itu Bu dari saya. Oke, nah, bagus. Paham ya pembelajaran ini? Nah, bagus. Oke. Menurut penilaian saya, kelompok 1 sudah baik, kelompok 2 tolong ditingkatkan lagi kekompakan kalian, dan kelompok 3 ini disiapkan lagi ya, disiapkan kalau ada percobaan lagi, dipersiapkan benar-benar. Untuk kelompok 4 kekompakannya bagus, tapi diperhatikan lagi ya, diperhatikan lagi aturan percobaannya agar tidak salah gitu ya. Secara umum sudah bagus dalam pelajaran kalian dalam menerima pembelajaran hari ini ya. Saya ingin tahu bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau membosankan atau seru atau benar-benar Menyedihkan. Seru, ya? Seru. Seru. Tapi tidak Seru dari mana? Saya bersemangat. Soalnya praktek. Praktek Bu. Iya. Cuman Meskipun kita selama hari ini ya, tapi kita berusaha untuk ikut praktek ya. Ada yang kelompok yang dari awal sampai akhir ketawa-ketawa prakteknya ya. Oke, bagus lah. Nah, untuk mengukur pembelajaran hari ini, maka Ibu punya soal evaluasi di LKPD kalian sudah tertera di LKPD chat, sudah saya beri link evaluasi ini, prosesnya. Segera dikerjakan ya. Nah, itu diklik keluar soal-soal yang harus kalian kerjakan. Oke? Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Silakan dipimpin doa. Finka. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaatnya. Sebelum mengakhiri pelajaran, berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Tetap bahagia, tetap semangat, dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa 3M ya. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air yang bersih dan sabun. Oke, kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.